Indonesia, the land of majesty, tanah yang kaya akan alam dan budaya. Indonesia, the land of opportunity, yang akan terus membuka peluang dan kesempatan baru. Indonesia, the land of innovation, yang akan terus berinovasi untuk generasi yang akan datang. Inilah kami, Indonesia, the land of diversity. This is Indonesia, the emerald of the equator, an aquatic paradise of thousands of islands, and breathtaking natural and cultural wealth. Selamat malam. Jika banyak negara berhasil secara ekonomi karena ekspor impor, industri manufaktur sudah menjadi hal biasa, tapi negara ini atau komunitas lain. Tapi negara ini luar biasa karena kemudian hari-hari ini atau belakangan ini yang menumbuhkan ekonominya, membuat ekonominya begitu berkembang karena industri kreatif. Anda mungkin salah satu fans K-drama atau K-pop yang garis keras begitu ya, jadi hafal betul artis-artis Korea dan perkembangan di Korea. Sampai saat ini pun kalau jalan-jalan tidak makan di restoran Korea rasanya kurang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saat ini ada Korean Wave dan Indonesia mungkin nggak ya ada Indonesian Wave. Kita harapkan karena kita juga punya budaya yang luar biasa yang sangat baik, yang kita harapkan juga bisa memberikan efek positif ke perekonomian kita. Saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber luar biasa hari ini. Saya undang Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Bapak Umar Hadi, dan berbincang juga akan mendampingi kami ada pengamat sosial budaya Devi Rahmawati. Saya undang Pak Umar Hadi, Mbak Devi, kita bergabung. Terima kasih sudah berkenan hadir bicara soal ini sih lagi gandrung. Kayaknya kalau di absen yang hafal artis-artis Korea mana? Banyak sekali kayaknya. Pak Umar silahkan, Mbak Devi silahkan. Kita mengapit Pak Dubes. Terima kasih sudah join di Forum Christian. Ini luar biasa karena kita bisa bertanya langsung kepada perwakilan kita yang ada di di Korea Selatan. Jadi kalau ditanya Pak Dubes kenapa begitu berkembang, kenapa disebut gelombang, kan karena nggak hanya K-drama, K-pop, tapi kemudian punya efek domino kepada industri lain. Kecantikan bahkan, industri kuliner, bahkan komoditas-komoditas lain juga ikut kemudian punya dampak positif. Pak Dubes mungkin bisa cerita kepada kami apa yang mereka lakukan sehingga hasilnya bisa seperti saat ini. Pertanyaannya luas sekali, mungkin perlu kuliah 1 semester ya. Tapi gini, pertama saya sudah selesai tugas di Korea, jadi sudah kembali di Jakarta. Tentunya selama 4 tahun 4 bulan saya bertugas di Korea Selatan, tidak luput saya memang harus memperhatikan juga fenomena Korean Wave ini. Ya, bahkan sempat beberapa kali nonton konser K-pop ya. Oh ya. Dan ikut melihat syuting beberapa K-drama ya. Karena memang saya merasa perlu sekali mempelajarinya. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apa sih dasar-dasar atau fondasi-fondasi yang membuat fenomena K-pop, K-drama, Korean Wave ini begitu mendunia sekarang. Kalau saya distilasi itu saya lihat ada 3 faktor yang sangat khas dengan sejarah Korea. Apa saja itu? Ya. Yang pertama itu adalah adanya kebebasan berekspresi bagi para seniman dan kreator, pencipta. Yang mana kebebasan berekspresi itu dijamin dalam konstitusinya pasca reformasi Korea Selatan, yaitu di tahun 87-88. Jadi mereka 10 tahun lebih dulu dari kita dalam reformasi politiknya. 97-98 gitu ya. Ya. Jadi memang berkah utama dari reformasi di Korea Selatan adalah dijaminnya kebebasan berekspresi, terutama bagi para seniman. Misalnya lembaga sensornya dibubarkan setelah reformasi gitu. Itu yang pertama. Jadi memang kalau kita lihat misalnya film-film Korea Selatan sebelum dan sesudah reformasi itu beda.
Contohnya kalau sebelum reformasi, kalau menggambarkan tentara Korea Utara pasti jahat semua. Tapi setelah reformasi menggambarkan tentara Korea Utara kadang-kadang ya humanis aja, ya manusia biasa gitu. Bahkan ada satu serial drama Korea yang menggambarkan ada tentara Korea yang Korea Utara jatuh cinta dengan perempuan Korea Selatan. Ya ada tuh, saya ingat tuh judulnya. Tapi ya itu, jadi memang kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari gerakan komunitas seniman di Korea Selatan. Yang kedua adalah memang peningkatan kemampuan dalam proses produksi. Jadi kalau kita bicara industri kreatif, film, musik, fashion, cooking, kuliner, ya, itu semuanya kan harus ada proses produksi sehingga produknya betul-betul berkualitas, bagus, ya kan. Nah di sini memang kesadaran untuk membangun ekosistem dan infrastruktur untuk mengembangkan talenta-talenta di Korea Selatan dalam produksi itu luar biasa masifnya. Jadi sekolah-sekolah seninya itu betul-betul banyak di sana, banyak sekali dan bagus-bagus ya. Terutama setelah Korea Selatan menjalani transformasi dalam sistem ekonominya dari tadinya sebutannya itu kapitalis tapi yang negara, jadi state capitalism menjadi market capitalism. Jadi betul-betul didikte oleh pasar dan ada keterbukaan. Jadi banyak sektor-sektor industri kreatif yang justru dibuka investasi atau dari luar ya. Sehingga yang dari dalam jadi meningkat daya kompetisinya. Yang ketiga? Yang ketiga itu adalah yang saya katakan adanya kesadaran publik, kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam soal budaya. Jadi di Korea Selatan itu dulu juga selalu ketakutan sama pengaruh asing gitu ya. Anti asing, jangan-jangan kita ya tergerus kan? budayanya gitu ya. Nah Nanti, ini penting ke Mbak Devi nih. Tapi ternyata setelah reformasi itu justru mereka lebih percaya diri bahwa ada kemampuan atau ada kekayaan kultur dan tradisi mereka yang tidak kalah dari kultur dan tradisi bangsa-bangsa lain. Yang hari ini justru bangsa-bangsa lain mencoba untuk merasakan kuliner mereka, kimchi dan lain-lain. Mungkin Anda lebih paham soal makanan-makanan begitu ya. Itu contoh kecilnya. Mbak Devi, ini tadi menarik soal kita ada ketakutan jangan-jangan kalau kita terbuka kemudian ada fenomena globalisasi kemudian tergerus budaya asli kita gitu. Ini kan jadi juga satu barrier begitu ya, yang coba kita cari jalan tengahnya. Kalau Mbak Devi sendiri melihatnya seperti apa? Ya ini sebenarnya kalau beliau menjelaskan tadi saya sepakat udah paripurna sebenarnya, udah 200 SKS lah ini kan. Nah mungkin nanti saya izin dikoreksi Pak Dubes kalau ada hal yang kurang tepat. Tapi memang kalau tadi beliau bilang ada 3 faktor, saya juga melihat ada 3 faktor juga niru beliau. Jadi ada faktor kultural, ada faktor struktural dan ada faktor instrumental gitu ya. Secara kultural menarik sebenarnya bagaimana Korea itu adalah contoh sempurna dari yang namanya teori globalization. Globalization itu apa? You think global, but you act local gitu ya. Sebenarnya lihat bagaimana cara mereka mendemonstrasikan diri. Dance-nya, pakaiannya itu barat sekali. Tapi kemudian dia padukan dengan budaya lokalnya gitu. Jadi dia tidak takut melihat bahwa ini ada serangan di dalam tadi istilahnya apa? Tergencet, terjajah, tergerus, nggak ada gitu ya. Mereka malah melihat ini sebagai satu campuran gitu, senyawa yang sangat bagus gitu ya. Karena kenapa gini? Kenapa kemudian fans-fansnya menjadi membesar? Satu, secara populasi dunia suka tidak suka sekarang dikuasai Asia. Jumlah populasi Asia besar sekali gitu ya. Dan jadi ketika orang Asia gitu melihat Korea itu menjadi tidak terlalu berjarak. Berbeda ketika melihat sosok-sosok dari barat, dari Eropa yang hidungnya udah beda, tingginya udah beda dan sebagainya gitu ya. Jadi dia tidak melihat satu
satu kekayaan diri itu sebagai sesuatu yang buruk, tapi itu justru sebuah kapital, sebuah modal yang kemudian suka tidak suka kita harus akui kiblat dari budaya populer jelas Amerika gitu ya, dengan Hollywoodnya dan sebagainya gitu. Nah itu yang kemudian dia ambil. Oleh karenanya studi-studi mereka juga kirim peneliti-peneliti mereka untuk belajar budaya kayak apa sih dan sebagainya gitu kan. Tapi kemudian seiring waktu masuk struktural, karena nggak mungkin kultural begitu saja, harus dibangun, dikawal dengan sebuah sistem. Lihat bagaimana orang selalu berpikir Indonesia kurang apa, wah luar biasa. Justru sekarang kalau mau melihat kekayaan kemanusiaan dan peradaban cuma di Indonesia, karena kita beda-beda. Sekarang gara-gara digital semua orang jadi sama. Mohon maaf di LA gitu tempatnya beliau dulu, orang pakai celana gemes, di sini juga pakai celana gemes. Terus apa distingsinya gitu kan, bedanya apa? Gak ada yang menarik gitu, secara marketing gak ada yang menarik. Kalau kita kan baju beda-beda, bahasa beda, rasa beda-beda. Fisik kita. Nah itu sebenarnya kekayaan, tapi kalau memang belum didrive oleh sebuah sistem, bagaimana Korea itu membangun sebuah sistem orkestrasi yang menarik antara pemerintahnya, swastanya, dan elemen masyarakatnya, ini yang terjadi. Contohnya apa? Di masa lalu industri-industri seperti perusahaan-perusahaan elektronik mereka, kalau bikin produk, bonusnya misalnya CD-nya, itu pasti lagu Korea, film Korea dan sebagainya. Jadi ada sebuah gerak bersama gitu ya, yang kemudian mereka sepakat nih kita harus promo nih gitu kan, bareng-bareng nih, nggak mungkin sendirian gitu. Artisnya udah hebat, lalu kemudian pemerintahnya juga mendukung, tapi juga industrinya juga serius mempromosikan gitu. Karena kalau bicara sistem, bayangin, mohon maaf nih, para orang selalu berpikirkan gini, wah kalau yang namanya seniman itu bebas, wah, hidupnya tak teratur. Mohon maaf, Korea sampai di titik ini itu orang-orang yang jadi penyanyi dan sebagainya itu tidurnya cuma 4-5 jam, itu for sure. Sekali, ya? Dan itu dari umur 10 tahun. Mereka latihan dulu baru jadi artis gitu ya. Bahkan beda dengan Barat. Barat itu tidak pakai orkestrasi seperti itu. Ini sudah seperti assembly, mesin bikin, mohon maaf tanda kutip, seperti perusahaan manufacturing, tapi ini orang yang di manufacturing. Itu luar biasa, ini sistem yang serius dibangun. Jadi ini sebuah model baru sebenarnya, bahwa ini kalau kita mengutip istilahnya Harvard, yang disebut HBR tuh mengeluarkan, Harvard Business Review tahun 2012 mengeluarkan, yang disebut creativity itu apa sih? It's all about discipline. Dan itu contoh paripurnanya adalah di Korea. Jadi tadi cultural, structural, baru instrumental. Nah instrumental ini baru di sini nih bermain. Termasuk seni, warna, koreografi, alat apa semua segala macam, itu yang kemudian menjadikan apa yang kita lihat sekarang. Oke, wah itu model baru. Pertanyaannya adalah apakah bisa diterapkan di Indonesia? Saya akan tanyakan ke Pak Umar dan juga Bu Devi. Saya juga akan bertanya kepada ini fandom. Jadi salah satu fans K-pop atau K-drama. Nanti kita konfirmasi saat bergabung secara virtual. Sesaat lagi di Forum Christian.